Sudah memonopoli bisnis listrik di Indonesia, rakyat tidak boleh telat bayar, tapi PLN masih saja rugi. Utangnya numpuk hingga ratusan triliun rupiah. Begitu kira-kira yang disampaikan sama seorang influencer yang menurut saya, isi otaknya tuh cuma kebun binatang, kotoran manusia, hingga alat kelamin. Makanya kata-kata dia tuh yang identik dengan semua itu. Setiap hari dalam viti-vitinya, kasar banget. Tapi ya sudahlah, itu urusan dia dan geng-gengnya itu. Terserahlah, kita nggak perlu ikut-ikutan kayak mereka. Cuma begini, saya mau mengajak kita semua supaya kita ini cermat mencerna setiap informasi yang kita dapatkan di media sosial. Termasuk dari para influencer, bahkan dari saya sekalipun. Cek kebenaran, keutuhan, dan kelengkapan informasi tersebut. Karena informasi yang disampaikan setengah-setengah, tafsir dan maknanya bisa berbeda, bahkan bisa menyesatkan kita. Oke, mengenai klaim PLN rugi, itu sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya PLN keluar modal 1 juta, setelah jualan listrik ternyata dapatnya cuma 500.000. Alih-alih untung, balik modal aja enggak. Nah, ini tidak seperti itu. Yang dimaksud rugi di sini yaitu keuntungannya yang menurun. Tahun 2023 keuntungan PLN itu kan 22, sekian triliun. Kemudian tahun 2024 keuntungannya turun menjadi 17, sekian triliun. Artinya PLN tetap untung. Bahkan sebenarnya nih ya, pendapatan PLN di tahun 2024 itu meningkat 12% dibandingkan tahun 2023. Nah, yang perlu dicek kenapa keuntungannya bisa turun. Misalnya, oh, ternyata biaya operasional lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Atau, oh, ini pengaruh kurs rupiah terhadap dolar atau faktor-faktor lain. Yang perlu dipahami, PLN itu bukan perusahaan yang semata-mata mengejar profit. PLN juga memiliki kewajiban menjalankan mandat pelayanan publik. Sifatnya Public Service Obligation, PSO namanya. PLN tidak bisa seenaknya menaik turunkan harga, karena yang menentukan harga itu pemerintah. Dan pemerintah pasti mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Sekalipun resikonya keuntungan perusahaan PLN turun, pemerintah tetap akan mempertimbangkan kalau harga dinaikkan, masyarakat mampu apa enggak beli. Kemudian soal utang PLN yang mencapai 711, sekian triliun di akhir tahun 2024. Itu benar adanya. Tapi perlu diingat, utang PLN ini bukan utang konsumtif, melainkan utang korporasi sebagai bagian dari strategi pembiayaan proyek jangka panjang, ya pembangkit, transmisi, distribusi, dan modernisasi sistem kelistrikan nasional. Ini hal yang lazim di perusahaan utilitas besar di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan besar ya begitu. Jangankan perusahaan sekelas PLN, itu rata-rata perusahaan perumahan modalnya utang ke bank. Jaminannya ya nilai aset yang mereka punya. Laporan semester 1 2025, total aset PLN itu mencapai hampir 1.800 triliun rupiah, sehingga rasio utang terhadap aset masih di bawah 50%. Ini angka yang masih relatif sehat untuk perusahaan berskala sangat besar seperti PLN. Konteks inilah yang tidak pernah dijelaskan oleh orang-orang yang sengaja ingin menjatuhkan pemerintah. Mereka cuma bilang PLN rugi, utang PLN 700 sekian triliun. Mereka sengaja ambil angle itu, disampaikan secara emosional agar masyarakat terprovokasi. Mereka jahat dong bang. Ya dari dulu mereka emang jahat kok. Ya begitulah kira-kira, thank you. PLN pakai sistem perusahaan asing. Data pelanggan ikut diserahkan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo harus bertanggung jawab atas penggunaan perusahaan Cina yang mengelola manajemen penggunaan listrik. Karena perusahaan asal Cina tersebut diberikan akses untuk mengetahui data pelanggan PLN, termasuk profiling hingga nomor induk kependudukan. Darmawan Prasojo yang adalah loyalis Jokowi, serta bagian penting dari geng Solo, memang tetap bertahan menjadi Direktur Utama PLN untuk tetap memasok logistik serta uang dari korupsi dan kolusi listrik rakyat untuk menghidupi keluarga Jokowi dan partai PSI.
Data pelanggan PLN tentu saja menjadi barang jualan, terutama di jaringan kartel scammer Asia Tenggara. Kong kali kong Darmawan Prasojo dimulai bersamaan dengan Luhut Binsar yang waktu itu menjadi Menteri Urusan Investasi. Luhut Binsar menggandeng banyak perusahaan Cina dan Singapura untuk masuk ke proyek strategis nasional, diantaranya PLN. Maka dari itu, sekarang tidak ada lagi pencatat meteran listrik yang datang ke rumah untuk mencatat pemakaian listrik pada sistem pasca bayar. Sistem tersebut dijalankan perusahaan Cina yang sudah mendapat data dan profil pelanggan PLN. Bukan cuma pemakaian listrik rumah tangga, pemakaian listrik instansi militer pun sudah terbaca perusahaan Cina. Dan ini sangat bahaya, karena pihak asing sudah mengetahui kekuatan militer Indonesia melalui penggunaan listrik dan mengetahui lokasi instansi militer dari Sabang sampai Merauke. Sementara, harga token listrik yang terus naik dan tidak transparan sejak Darmawan Prasojo menjadi Direktur Utama PLN adalah harga yang harus dibayar Prasojo karena setiap bulannya ia harus setoran ke Solo. Selisih harga token listrik dengan nilai KWH-nya pun semakin jauh. Padahal, listrik merupakan kebutuhan yang disubsidi pemerintah. Sudah saatnya Menteri Keuangan Purbaya mengusut kinerja Darmawan Prasojo yang buruk sebagai Dirut PLN. Kalian pasti sudah baca berita ini ya. Hutang PLN naik Rp 156 miliar per hari. Bos BCA bilang ini sulit diterima akal sehat. Jangankan bos BCA, saya aja tidak masuk akal, malah puyeng. Padahal PLN ini kan monopoli perusahaan listrik, tapi kenapa bisa, aduh aneh deh. Coba buat kalian, kenapa PLN hutangnya bisa naik 156 miliar? Apa karena ada setoran kepada pejabat atau ada titik-titik? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Katanya PLN rugi di kertas, untung di belakang meja. Setiap tahun ceritanya sama, subsidi besar, biaya membengkak, negara tekor. Tapi anehnya, yang tekor cuma logika rakyat, bukan gaya hidup pejabatnya. Listrik mati 5 menit, tagihan tetap naik. Rakyat disuruh hemat listrik, sementara oknum hemat rasa malu. Pengadaan katanya demi pelayanan. Nyatanya kabel biasa dibeli rasa emas. Trafo standar dijual harga sultan. Tender dibilang terbuka. Iya, terbuka untuk kroni dan keluarga. Begitu ditanya soal korupsi, jawabannya langsung serempak.
Ini masalah sistem. Ya, sistemnya memang rusak. Bukan karena listrik, tapi karena mental. Kalau benar PLN rugi, harusnya yang dipadamkan dulu itu korupsinya, bukan lampu rumah rakyat pas hujan. Karena masalah PLN bukan kurang daya, tapi kebanyakan rakus. Bukan kekurangan anggaran, tapi kelebihan oknum. Jadi berhenti jual drama rugi. Selama korupsi masih nyala, jangan heran kalau keadilan terus hidup dalam gelap. Wow, ini benar-benar nggak masuk di akal sih. Rakyat nggak pernah hutang listrik, tapi PLN rugi. Setelah tagihan listrik 2 bulan aja, langsung diputus alirannya sama PLN. Rakyat beli tiket pesawat cash, tapi Garuda rugi. Nggak pernah tuh selama ini tiket pesawat bisa ngutang dulu. Atau di pay letter dulu, harus ada tiket baru bisa berangkat. Rakyat beli bensin cash, tapi Pertamina rugi. Nggak pernah juga kan selama ini kalau kita mau beli bensin, harus ngutang dulu. Sherly Anavita, DJ Doni, dan banyak lainnya kena teror yang sama brutalnya teman-teman. Kak Sherly diteror pakai telur busuk dan mobil dicoret-coret. DJ Doni dikirimin bangkai ayam dan poster mukanya divandalisme pakai ancaman. Dua-duanya ini public figure dan dua-duanya diserang kayak cara preman jalanan. Sekarang kita pikir pakai logika dulu ya. Kalau negara atau aparat mau membungkam orang, caranya pasti rapih, senyap, dan gak ninggalin jejak kayak gini teman-teman. Justru ini tujuannya menurut gua. Diduga ada pihak ketiga yang lagi mainin emosi kita. Analisis dugaan gua masih kuat kok. Ini ulah para mafia dan oknum yang piring nasinya lagi dihancurin sama Pak Presiden. Yah, jatah haram mereka hilang. Jadi mereka balas dendam dengan cara bikin chaos teman-teman. Mereka mau ngebantuin rakyat sama pemerintah. Lewat apa? Lewat tumbal influencer kayak Sherly dan DJ Doni. Ini operasi terstruktur teman-teman buat bikin chaos antara rakyat versus pemerintah. Kenapa gue bilang kayak gini? Coba kalian lihat polanya dulu ya. Misal di medsosnya, influencernya itu diteror biar seolah-olah negara anti kritik. Tapi di lapangan, di lokasi bencana, kejadiannya lebih gila. Kabel trafo listrik hilang dicuri, aki alat berat dimaling, sampai yang paling gak masuk akal, yaitu baut jembatan Bailey, jembatan darurat buat logistik, dicopotin teman-teman. Kalau dipikir pakai logika, maling biasa nggak bakal nyuri baut jembatan di tengah bencana. Nilai jualnya nggak seberapa teman-teman, tapi dampaknya fatal. Bantuan macet, listrik mati, evakuasi gagal, terus siapa yang disalahin? Ya kalian tahu, rakyat bakal ngamuk, bilang negara nggak becus. Maka dari itu benang merahnya tuh sebenarnya ada. Teror ke Kak Sherly dan DJ Doni itu bensinnya, sabotase di lapangan itu apinya. Tujuannya satu, adu domba, bikin kita saling benci. Jadi please teman-teman buka mata, kita saling kawal, saling rangkul. Musuh kita sama, bajingan yang lagi mau adu domba. Nih ya, kalau masih ada yang ngomong ngutang itu bikin miskin, ketahuan orang itu pasti masih miskin. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Tahukah kaummu Indonesia punya beberapa PLTU raksasa dengan kapasitas sampai 1000 MW per unit? Jumlah ini cukup untuk menerangi jutaan rumah dalam satu waktu. Salah satunya adalah PLTU Cirebon, Jawa Barat, dengan kapasitas 1000 MW. Lalu ada PLTU Jawa 7 di Banten dengan 2 unit pembangkit, masing-masing 1000 MW, totalnya menjadi 2000 MW. Masih di Banten, ada juga PLTU Jawa 9 dan 10 yang merupakan perluasan dari PLTU Suralaya. Dengan total kapasitas mencapai 2000 MW, di Jawa Tengah, terdapat PLTU Cilacap Ekspansi Unit 2 yang juga berkapasitas 1000 MW. Menariknya, semua PLTU ini menggunakan teknologi ultra super critical, teknologi pembakaran batubara yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. PLTU ini merupakan bagian dari program nasional 35.000 MW untuk menjaga pasokan listrik seluruh Jawa Bali tetap stabil. Tanpa mereka, industri berhenti dan rumah kita bisa gelap. Kalau kamu suka konten dunia PLTU dan cerita dari balik mesin pembangkit, jangan lupa follow atau subscribe akun Kuli PLTU biar kita sama-sama belajar
Dan lihat dunia listrik dari sisi yang jarang terlihat. Purbaya bingung masih ditagih uang subsidi PLN dan Pertamina. Sudah dibayar, emang nyangkut di mana? Lah ini masalahnya, itu nyangkut di mana itu duitnya? Padahal Pertamina ini dipakai di seluruh penjuru Indonesia sampai ke Papua ya gitu. Sel kan belum ada nih di Papua. Mereka ini mendominasi perdagangan gitu loh, tapi masih bisa rugi padahal BBM-nya itu udah dioplos. Selain udah dioplos, bahan-bahannya juga udah terburuk di Asia Tenggara. Tapi pendapatannya di luar nulur. Padahal Indonesia ini jumlah penduduknya 7 kali lipat lebih besar daripada Malaysia. Tapi mereka bisa dapat laba untung sebesar 17,15 miliar US dollar. Sedangkan Indonesia jumlah penduduknya lebih banyak, motornya juga lebih banyak, untungnya cuma 3,8 miliar. Padahal itu udah dioplos. Terus katanya PLN itu juga katanya rugi, katanya oversupply listrik dan beban ganda energi fosil. Padahal PLN ini nggak ada saingannya loh guys, semuanya pakai PLN loh di seluruh Indonesia gitu, udah nggak ada saingannya. Pertamina itu mungkin masih ada saingannya, PLN juga udah nggak ada saingannya tapi masih rugi. Ya guys, kita bandingin sama Malaysia yang penduduknya 1/7 dari Indonesia. Jadi pendapatannya 357 triliun ya PLN, sedangkan Malaysia 55,6 miliar. Coba dikaliin 4.000 rupiah ya, sekitar 3.900. Terus di sini margin laba bersihnya Indonesia itu cuma 2,65, sedangkan Malaysia bisa dapat 5,75%. Menurut kalian ya guys ya, dari PLN Indonesia yang sebenarnya nggak ada saingannya terus masih dibilang rugi. Jadi sebenarnya kita ini bayar listrik masuk ke kantong siapa nih guys sebenarnya? Wow, ini menarik nih tentang PLN. Wah, jarang banget saya bahas PLN. Saya mau ajak kalian mundur pelan-pelan gitu dari hiruk-pikuk media sosial. Lalu coba kita lihat isu tentang PLN ini. Ya, tapi pelan-pelan ya gitu. Kita mau diskusi aja. Belakangan ini ada narasi yang cukup sering muncul, PLN disebut itu merugi, disalah kelolakan, dan dituduh penuh korupsi di sana. Masalahnya, sebagian besar klaim itu tidak pernah dibaca bersama data resminya. Kalau kita buka laporan keuangannya PLN, wah nanti saya dikira orang dalam PLN. Enggak, itu bisa diakses dimanapun. Google, lihat, baca. Posisi PLN itu enggak lagi bangkrut gitu loh. Dalam laporan tahunan terakhir, pendapatan PLN itu berada di kisaran 540 triliun, bahkan lebih. Dengan laba bersihnya, ya sekitar 17 sampai dengan 18 triliun rupiah. Artinya, secara korporasi, PLN masih mencatatkan keuntungan. Lalu kenapa sering muncul nih kesan PLN rugi? Di sini nih, pentingnya membedakan antara laba bersih, beban penugasan negara, dan juga utang investasi. PLN adalah BUMN yang menjalankan dua fungsi sekaligus. Satu, fungsi bisnis. Yang kedua, fungsi pelayanan publik. Sebagai penyedia listrik nasional, PLN wajib membangun infrastruktur sampai ke wilayah yang secara ekonomi tidak selalu menguntungkan. Investasi besar di pembangkit, transmisi, dan juga distribusi memang menghasilkan utang. Tetapi itu utang produktif, bukan indikasi otomatis dari korupsi, bukan. Soal tarif listrik yang ramai banget dibicarakan, kita perlu coba baca ya. Tarif listrik tahun 2025 tidak mengalami kenaikan berdasarkan keputusan resmi pemerintah. Kesan tagihan naik yang dirasakan sebagian pelanggan lebih sering disebabkan oleh perubahan pola konsumsi atau berakhirnya program diskon sementara dari pemerintah. Itu bukan kebijakan tarif baru, bukan. Ya, di sisi lain kita tahu ya, kritik tetap penting. Pengawasan terhadap BUMN harus jalan, transparansi harus juga dijaga. Namun kritik yang sehat idealnya itu kan berbasis data, bukan asumsi liar atau potongan informasi. Karena PLN itu bukan institusi juga tanpa masalah, bukan. Tapi juga bukan sekedar cerita kegagalan seperti yang sering digambarkan di sosial media, yang menjerumuskan publik itu untuk buta akan fakta. Di tengah transisi energi dan beban penugasan dan juga tuntutan layanan publik, yang dibutuhkan justru diskusi rasional. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang memang bagian dari konsekuensi sistem kelistrikan nasional. Karena pada akhirnya listrik bukan sekedar komoditas, tapi infrastruktur dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas kita sehari-hari. Kalau menurut kalian nih gitu, tantangan terbesar PLN ke depan itu apa sih? Efisiensi, energi terbarukan, atau tata kelola? Itu yang menarik buat kita diskusikan bareng gitu loh. Sedangkan nggak ada tarif listrik naik, itu nggak ada. Ya mungkin kali yang menerima program diskon dari pemerintah kemarin, subsidi, itu kan sudah nggak ada tuh subsidinya. Jadi akan terasa naik gitu, karena memang subsidinya sudah tidak ada. Begitu kira-kira. Gimana menurut kalian? Thank you. Apalagi nih? Nah, nggak kira-kira kerugian PLN sampai dengan 711 triliun. Itu gimana caranya? Coba dipikir ya, udah lihat berita ini belum? Kalau udah dilihat, coba telaah lagi. Salahnya ada di mana sih?
Sementara warga rakyat Indonesia ini membeli listrik cash, membeli token cash. Bahkan yang didapat pun tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Tapi masih rugi PLN. Kalau dibilang untuk infrastruktur, PLN terus untuk memenuhi jaringan, memperluas jaringan, itu udah ada budgetnya boy. Jadi sebenarnya ini pasti ada sesuatu. Kemana sebenarnya keuntungan PLN ya? Coba kalau misalnya keuntungannya benar-benar ada, harusnya nggak rugi dong. Coba. Balik lagi sama gua Asun dong. Hutang PLN naik perharinya sampai 156 miliar, kata bos BCA. Ini sulit diterima akal sehat. Pak, mohon maaf. Memang segala sesuatu yang ada di Indonesia tidak bisa diterima dengan akal sehat. Bisanya diterima dengan akal-akalan atau akal bulus. Bayangin aja gimana nggak bingung. Saya juga bingung. PLN kita nunggak juga paling mentok seminggu. Paling mentok-mentoknya sebulan. Habis itu kita diputus alus listriknya. Yang artinya nggak mungkin orang bisa nunggak sampai bertahun-tahun dan berpotensi merugikan PLN sangat besar. Nggak mungkin, kecuali di dalamnya ada permainan. Marah apa nih? Kita nggak tahu. Lagian nggak bingung juga kenapa bisa merugi gitu ya. Orang Menteri BUMN-nya aja sibuk main bola sama ngurusin pemuda yang lagi olahraga. Gimana mau bener? Jabatan mah jangan merangkap, mau sebagus apapun kalau merangkap pasti hancur. PLN pakai sistem perusahaan asing, data pelanggan ikut diserahkan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo harus bertanggung jawab atas penggunaan perusahaan Cina yang mengelola manajemen penggunaan listrik. Karena perusahaan asal Cina tersebut diberikan akses untuk mengetahui data pelanggan PLN, termasuk profiling hingga nomor induk kependudukan. Darmawan Prasojo yang adalah loyalis Jokowi serta bagian penting dari geng Solo memang tetap bertahan menjadi Direktur Utama PLN untuk tetap memasok logistik serta uang dari korupsi dan kolusi listrik rakyat untuk menghidupi keluarga Jokowi dan partai PSI. Data pelanggan PLN tentu saja menjadi barang jualan, terutama di jaringan kartel scammer Asia Tenggara. Kong kali kong Darmawan Prasojo dimulai bersamaan dengan Luhut Binsar yang waktu itu menjadi Menteri Urusan Investasi. Luhut Binsar menggandeng banyak perusahaan Cina dan Singapura untuk masuk ke proyek strategis nasional, diantaranya PLN. Maka dari itu, sekarang tidak ada lagi pencatat meteran listrik yang datang ke rumah untuk mencatat pemakaian listrik pada sistem pasca bayar. Sistem tersebut dijalankan perusahaan Cina yang sudah mendapat data dan profil pelanggan PLN. Bukan cuma pemakaian listrik rumah tangga, pemakaian listrik instansi militer pun sudah terbaca perusahaan Cina. Dan ini sangat bahaya, karena pihak asing sudah mengetahui kekuatan militer Indonesia melalui penggunaan listrik dan mengetahui lokasi instansi militer dari Sabang sampai Merauke. Sementara, harga token listrik yang terus naik dan tidak transparan sejak Darmawan Prasojo menjadi Direktur Utama PLN adalah harga yang harus dibayar Prasojo karena setiap bulannya ia harus setoran ke Solo. Selisih harga token listrik dengan nilai KWH-nya pun semakin jauh. Padahal, listrik merupakan kebutuhan yang disubsidi pemerintah. Sudah saatnya Menteri Keuangan Purbaya mengusut kinerja Darmawan Prasojo yang buruk sebagai Dirut PLN. Listrik prabayar dan pasca bayar diskon 50% selama periode Januari sampai Februari. Gimana anak-anak Abah dan cucu-cucunya Ibu Banteng? Udah dibeli token listrik 50%-nya? Soalnya kan kalau yang abonemen tagihan Januari keluarnya Februari, tagihan Februari keluarnya Maret. Tapi kalau yang token bisa langsung dinikmati 50%-nya. Buruan beli. Perasaan gue, seinget gue waktu kampanye, Pak Prabowo itu tidak menjanjikan dan tidak menyebutkan program diskon listrik 50%. Tapi tiba-tiba awal tahun 2025 udah ada aja tuh programnya diskon 50%. Dan itu nyata karena gue sendiri beli. Ya jelas dong, gue kan anak bapak. Kata anak-anak Abah gak butuh makan gratis. Tapi kalau diskon 50% gimana? Kalau buat barisan-barisan sakit hati ngomongnya gini nih, ya elah cuman 2 bulan, nanti bulan depannya pasti naik, lihat aja. Gini nih kalau orang gak tahu rasanya bersyukur, maunya tuh selamanya gitu 50%, hah? Kerja, terus tugas lu ngapain aja? Pemerintah udah mengusahakan diskon 50%, PPN gak jadi naik hanya untuk bawa barang mewah, pesawat, kapal pesiar, dan lain-lain lah yang mewah-mewah. Terus lu mau minta diskon listrik 50% selamanya gitu,
Dibilang SDM rendah, marah, ngamuk. Tapi kenyataannya SDM KU tuh rendah. Maunya apa-apa ngandelin pemerintah, apa-apa ngandelin pemerintah. Tugas tahu ngapain? Apa saja. Nanti kalau program makan gratis sudah merata di seluruh Indonesia ya. Nah, buat anak-anak Abah yang anak-anaknya masih pada sekolah gitu ya, makan siang gratisnya jangan diambil, bawa bekal. Kata anak-anak Abah ya, waktu diisukan pajak naik jadi 12%, dibilangnya kasih aja tuh ke yang 58%. Giliran sekarang token dan listrik diskon 50%, bilang gitu juga nggak? Anak-anak Abah dan barisan sakit hati bilangnya, ya elah cuma 2 bulan, tapi kau nikmati kan? Kau beli kan? Udahlah rakyat Indonesia itu ya, rakyat Konoha itu ya, selama ada yang gratisan, apalagi juga diskon 50%, matanya ijo, mendadak, lupa ingatan. Ya elah cuma 2 bulan doang, nanti setelah 2 bulan bisa jadi jadinya naik. Pemikiran dan hati busuk kau yang bikin kau tuh nggak maju-maju, tahu? Pikirannya jelek, terus negatif, terus mau dikasih diskonnya cuma 2 bulan, tapi merata toh, tidak seperti bansos. Jangan-jangan anak Abah duluan yang beli token diskon 50%. Di stok gitu tokennya ya kan, sampai 6 bulan ke depan. Walaupun ada batas pembeliannya tuh, di fullin aja tuh batas pembeliannya. Itu kan lumayan buat nyetok token.